Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hairudin HF. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara mengumpulkan tugas pembatik level 3 tahun 2024. Karena saya lihat memang masih banyak teman-teman atau rekan-rekan guru peserta pembatik level 3 2024 yang bingung bagaimana cara pengumpulan tugasnya. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini saya akan coba jelaskan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan komen video ini jika dirasa bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, saya perlihatkan dulu untuk ketentuan tugas pembatik level 3 ya, terkait dengan pengumpulan tugasnya. Di sini Bapak Ibu, untuk informasi lebih jelasnya juga sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di Google Sheet ya, terkait dengan ketentuan tugas. Jadi setiap peserta yang sudah masuk di level 3 itu akan mendapatkan email dan link Google Sheet. Nah, di mana di dalam Google Sheet itu saya coba perlihatkan Bapak Ibu ya. Di dalam Google Sheet ini semuanya sudah lengkap sebenarnya informasi-informasi yang Bapak Ibu butuhkan, bahkan sampai modul-modulnya. Kemudian ada webinarnya juga. Di webinar ini juga sebenarnya sudah dijelaskan dan seterusnya, dan terkait dengan ketentuan-ketentuan tugas akhir pembatik level 3. Nah, Bapak Ibu, untuk pembatik ini di tahun 2024 ini ada 4 jenis tugas, yaitu audio, video, MPI, dan edugame. Nah, khusus untuk video itu tidak perlu dibuat linknya di PDF Bapak Ibu ya. Itu langsung nanti diupload di Buktikarya sebagai bahan ajar, kemudian pilih video. Nah, kalau yang 3 ini, audio, MPI, dan game edu, itu harus dibuat dalam bentuk PDF. Karena di PMM atau di Buktikarya itu tidak ada fasilitas untuk mengupload langsung audionya, MPI-nya, dan game edukasinya. Makanya kita gunakan media, salah satu media dalam bentuk PDF. Nah, nanti saya coba akan jelaskan bagaimana cara melingkan hasil publish dari MPI misalnya, kemudian game edunya. Nah, ini Bapak Ibu ya, di sini sudah dijelaskan. Untuk video, pembelajaran video itu pilih bentuk video, bentuk karya video. Jadi di PMM, di Bukti Karya itu sudah ada difasilitasi dalam bentuk karya video, itu diambil dari link YouTube. Atau kita upload dulu di YouTube, baru kita konekkan dengan video yang ada di YouTube kita. Kalau untuk audio, MPI, dan edugame itu harusnya dibentukkan kita buat dulu dalam bentuk PDF. Nah, nanti dalam PDF itu harus memuat ini Bapak Ibu ya. Harus memuat judulnya atau temanya, Bapak Ibu bisa kreasikan judulnya. Kemudian jenis medianya seperti apa, terus sasarannya kelas berapa, tujuan pembelajaran, materi pokok pembelajaran, screenshot tampilan awal MPI atau game edunya, dan hyperlink menuju media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya untuk formatnya itu bebas. Bisa dibuat di Microsoft Word, bisa dibuat di Google Doc, dan sebagainya. Apapun aplikasi yang bisa membuat dalam bentuk PDF itu bisa digunakan. Tapi dalam hal ini saya coba berikan contoh di Canva Bapak Ibu ya. Ini saya sudah desain di Canva. Ini untuk ininya ya Bapak Ibu. Ini cuma saya tulis di sini supaya untuk mudah melihat komponen yang diperlukan. Jadi ini harus ada semua di dalam slide yang akan kita kumpulkan nanti, atau PDF yang akan kita kumpulkan. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh saja. Silakan Bapak Ibu desain sedemikian rupa dalam bentuk seperti poster ya, seperti ini di Canva. Walaupun sebenarnya bebas saja, bisa juga dalam bentuk dokumen, nanti dokumennya dibentuk dalam PDF. Tapi kalau mau lebih bagus, ini bisa didesain di Canva seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada judulnya, judul dari karyanya, dan jenis medianya juga. Ini saya tulis game edukasi. Ini cuma contoh Bapak Ibu ya. Kemudian nama game edukasinya itu penjumlahan untuk fase A kelas 1. Terus Bapak Ibu screenshot tampilan awal dari game edukasinya atau MPI-nya. Jadi halaman menunya, halaman utama dari game edukasi itu di screenshot. Nah, ini kalau di Canva bisa kita variasikan seperti ini. Kemudian lengkapi dengan info yang tadi ini Bapak Ibu ya. Ada judul, kemudian sasaran, tujuan, dan seterusnya. Itu dilengkapi semua. Ini cuma saya contoh, jadi tidak terlalu lengkap ya. Kalau game edukasi itu minimal ada 2 indikator ya Bapak Ibu ya. Jelaskan juga semua indikator yang ada di sini. Terus informasi dari Bapak Ibu sendiri.
Nah, terus berikutnya ini yang penting juga adalah tombol melingkan ke hasil hostingan. Nah, saya coba contoh buka ya Bapak Ibu ya. Ini hasil hostingan mana? Bentar, saya coba buka hostingan. Untuk cara menghosting file HTML5 hasil project, apakah itu SAC atau Smart SAC atau Articulate Storyline 3 itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan kunjungi channel ini. Kemudian untuk Canva sendiri nanti saya perlihatkan ya bagaimana kalau Bapak Ibu membuat MPI-nya di Canva. Nah, saya akan buka hostingan. Saya sudah hosting di GitHub dan ITCH ya. Coba saya buka yang di ITCH. Ini ada. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada game edukasi yang sudah saya coba hosting di ITCH dan berhasil. Misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Saya mau kumpulkan yang ini. Jadi kita ambil link dari project ini. Kita ambil linknya yang sudah kita upload yang sudah kita hosting di ITCH ini. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya yang punya saya. Anggaplah ini. Nah, ini tinggal kita ambil linknya, kita copy. Bentar. Ini kita copy. Ini kita copy. Kemudian Bapak Ibu tinggal masuk kembali di Canva. Oke, sekarang kita sudah ada di Canva. Siapkan tombol, Bapak Ibu bisa cari di elemen ya, tombol. Misalnya, ini saya biasanya pakai kata kunci button game. Nah, seperti ini. Ini bisa klik start atau sebagainya ya. Ini pilihan saja Bapak Ibu ya, kita coba lihat semua. Nah, Bapak Ibu nanti pilih saja yang mana tombol yang mau diambil. Ini sebenarnya tombol saya sudah aktif, tapi saya coba ambil yang baru saja ya, supaya lebih jelas. Ini misalnya start ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya mengambil tombol seperti ini kan tulisannya start ya, nanti kasih keterangan di atasnya, link menuju misalnya ya, link menuju MPI. Nah Bapak Ibu karena ini kan sudah ada tulisan sebelumnya ya, jadi ini tulisan tidak bisa diganti. Kalau saya ini tadi saya ambil yang kosong ya, saya ambil yang kosong, saya coba ini dulu, kita pisahkan dulu. Nah ini, saya ambil yang model kosong, baru saya tambahkan tulisan link game ya. Kemudian kita coba ini gabungkan kembali, kita gabung. Nah seperti ini. Nanti yang dilingkan itu yang tulisannya. Nah cara melingkannya Bapak Ibu ini saya contoh di sini ya. Tadi kan sudah saya copy ya Bapak Ibu. Ini tinggal kita klik kanan. Nah ini tinggal kita klik Bapak Ibu ya. Kalau kita mau tambahkan link, klik tautan. Terus nanti link yang sudah kita copy tadi kita tinggal paste di sini Bapak Ibu. Ini sudah masuk, kita klik selesai. Nah artinya ini objek ini tuh sudah ada isinya link. Jadi ketika nanti diklik, ketika kita download dalam bentuk PDF, kemudian kita klik, itu akan terarah ke link yang tadi. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu ya, ini kita jadi ada 3 di sini. Bapak Ibu sebagai tips saja, saran supaya nanti hasilnya itu lebih maksimal, kalau saya menyarankan sertakan 2 link hosting. Pakai GitHub dan pakai itch.io. Ini saya pakai 2 link ya Bapak Ibu, saya contohkan. Ini yang satunya coba kita lihat ya, ini ITCH, kalau yang di bawah ini GitHub. Jadi nanti ketika misalnya tim tutor memeriksa, itu bisa ada 2 alternatif. Ketika misalnya itch.io-nya gagal, ada pilihan lain di GitHub. Jadi Bapak Ibu coba hosting di 2 tempat untuk nanti hasil proyeknya kalau Bapak Ibu menggunakan SAC atau Articulate Storyline 3. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan Canva itu tidak masalah sih sebenarnya, hasilnya biasanya tidak akan masalah. Nah, kalau misalnya kita mau hosting pakai Canva, Bapak Ibu ya sudah buat MPI di Canva, ini Bapak Ibu mau ambil linknya itu bisa klik bagikan. Ini tanpa harus hosting ya kalau di Canva, cuma memang kalau di Canva Bapak Ibu buat MPI di Canva itu ada plus minus ya. Minusnya itu karena navigasinya untuk pindah dari slide satu ke slide yang lain itu tidak akan bisa dihilangkan. Jadi contoh seperti ini ya Bapak Ibu, kita klik bagikan, kemudian klik tampilan, buat tautan tampilan publik, kemudian kita salin, kita coba buka, kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk navigasinya seperti ini. Ini akan tetap muncul navigasi seperti ini kalau kita buatnya di Canva. Walaupun misalnya Bapak Ibu buat tombol seperti ini menuju ke halaman lain, tapi nanti user itu akan tetap bisa mengakses halaman demi halaman tanpa melalui tombol-tombol yang Bapak Ibu gunakan di halaman atau di slide-slide tertentu.
Jadi ini plus minus ya, jadi mungkin nanti akan ada pengurangan nilai dari segi teknis kalau Bapak Ibu buat MPI-nya melalui Canva. Tapi untuk cara hostingnya seperti ini, tinggal diambil link yang ini Bapak Ibu ya, ini copy, atau link yang tadi ya, link yang ini. Nah, ini kita salin, kemudian Bapak Ibu sama buat posternya, kemudian saya tambah lagi ya satu. Ini tadi link hostingan baru, kita buat lagi link baru ya untuk Canva misalnya. Kalau Bapak Ibu misalnya buatnya di Canva. Nah, ini kita tambahkan. Ini semua sekedar contoh Bapak Ibu ya. Ini misalnya di sini ini untuk link Canva. Seandainya Bapak Ibu buatnya di Canva. Klik kanan, kita tautkan, kemudian kita paste di sini, selesai. Berarti di sini saya ada dua ini ya, dua link Canva dan GitHub. Nah, nih setelah itu Bapak Ibu kita bagikan, klik bagikan, baru kita unduh. Kita unduh dalam bentuk PDF. Mana PDF standar. Ini jangan dicentang Bapak Ibu ya, jangan dicentang. Karena ini ada dua halaman, di saya tadi ada informasi satu, jadi saya cuma Bapak Ibu cuma download satu halaman ya. Nih, cuma kumpulkan nanti satu halaman. Klik selesai, kita unduh. Kita tunggu sampai PDF-nya terbuka. Nah, setelah itu kita simpan di download saja dulu ya. Save. Oke, ini sudah terdownload, kita buka langsung saja. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini sudah terbuka. Jadi nanti yang ini yang dikumpulkan di PMM. Jadi saat misalnya tutor membuka, ini ada akses untuk ke game edukasi Bapak Ibu atau apa namanya MPI-nya. Nah, ini misalnya ya contoh. Ini tadi yang link Canva, kita klik. Ini akan terbuka di Canva seperti ini Bapak Ibu. Atau kita yang tadi yang satunya ya, yang GitHub. Nah, ini. Saya klik kanan ya, untuk baru ini terbuka. Nah, ini terbuka ke halaman game edukasinya. Jadi nanti tutor itu akses game edukasi Bapak Ibu melalui PDF yang Bapak Ibu kumpulkan. Di dalam PDF ini ada link yang Bapak Ibu sematkan atau ada tombol yang Bapak Ibu buat untuk menghiperlinkkan link dari hasil hostingan atau link dari Canva-nya, dari game edukasi atau multimedia pembelajaran interaktifnya. Begitupun dengan audio. Kalau audio Bapak Ibu upload saja di Drive, kemudian ambil link drive-nya, pastikan sudah disetting untuk bisa dibuka oleh siapa saja atau bisa dilihat, bisa aksesnya terbuka lah intinya kalau misalnya dilihat oleh orang lain. Nah, sebagai catatan juga Bapak Ibu untuk memastikan link-link yang aktif ini berfungsi dengan baik, Bapak Ibu bisa kirimkan ke rekan-rekannya untuk diuji coba di perangkat masing-masing ya. Jadi jangan sampai misalnya kalau di perangkat Bapak Ibu bisa terbuka tapi di perangkat lain tidak bisa terbuka. Jadi itu bisa dilakukan uji coba dulu. Kirimkan ke rekan-rekan yang lain untuk diuji coba apakah linknya terbuka atau tidak. Seperti ini ya, ini sudah terbuka. Ini contoh misalnya tadi yang di GitHub. Oh, ini yang di ITC. Kemudian kita coba lihat yang di GitHub ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba new tab aja. Nah, ini yang di GitHub. Jadi kalau saran saya Bapak Ibu, seandainya nanti Bapak Ibu memilih untuk membuat game edukasi atau apa namanya MPI melalui SAC atau Articulate Storyline 3, sertakan saja dua link alternatif dari GitHub dan dari itch.io. Untuk cara publishnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu masuk saya lanjut ya Bapak Ibu ya, masuk di PMM-nya, terus pilih mana? Bukti karya. Nah, masuk di bukti karya. Kemudian Bapak Ibu pilih karya saya, tambah karya. Ingat, untuk pilihannya adalah bahan ajar. Kalau di level 2 Bapak Ibu mengupload praktik pembelajaran. Tapi di level 3 Bapak Ibu ini Bapak Ibu memilih bahan ajar. Nah, setelah itu di sini saya ulang. Bukti karya. Bentar, ada kendala. Di refresh dulu ya. Kita coba refresh dulu. Karya saya, tambah karya. Bapak Ibu pilih bahan ajar, nanti Bapak Ibu pilih dokumen. Kalau Bapak Ibu buat video pembelajaran kan bisa langsung ya import video dari YouTube. Tapi kalau MPI itu tidak ada fitur untuk menyematkan link di bukti karya. Jadi Bapak Ibu pilihnya dalam bentuk dokumen.
Nah, tinggal tadi file dokumen itu kita upload. Jadi saya tidak usah lanjutkan Bapak Ibu ya, karena tadi itu tidak sempurna isinya. Jadi file dokumen yang ini, saya coba contohkan deh, tapi tidak diupload ya. Pilih, nah ini yang tadi ya Bapak Ibu, tapi pastikan diperbaiki juga, di rename juga, terus klik open. Ini seperti ini. Jadi diuploadnya seperti ini. Jadi nanti pada saat tutor akses di PMM itu langsung diklik saja. Sudah ada informasinya, langsung klik saja tombol yang Bapak Ibu sudah siapkan. Tapi pastikan juga Bapak Ibu ya, tombol yang Bapak Ibu sertakan itu sudah jelas di mana posisinya. Jangan sampai tim tutor itu harus meraba-raba yang mana ini tombolnya dan sebagainya. Dan jangan lu juga menyertakan link langsung, karena sebagai persyaratan itu linknya harus bisa langsung diklik, tidak di copy dulu baru dibuka di tab baru. Jadi harus langsung bisa diklik di sini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dipahami. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas pembatik level 3, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.